Hai nakama, kembali lagi di One Piece Update Channel. Gila, satu kata cukup mendeskripsikan isi dari manga One Piece chapter 1000 yang baru saja beberapa jam lalu Atin baca. Oke, baiklah langsung kita bahas. Chapter 1000 yang Atin baca ini belum ada covernya, karena ini masih versi non-legal, yang dimana merupakan hasil terjemahan dari nakama One Piece belahan dunia lain. Sedangkan yang legalnya akan rilis tanggal 3 Januari yang akan mendatang. Oke, cukup basa-basinya, langsung saja kita bahas chapternya. Yang pertama, pengorbanan suku Ming. Saat Luffy sampai ke lantai 5 dan tinggal beberapa langkah menaiki anak tangga untuk sampai ke atap tengkorak Onigashima, ia bertemu dengan para suku Ming yang habis bertempur di atas atap sana. Dan hampir semua suku Ming yang ada di sana sepertinya sudah tidak bisa bertarung lagi, karena luka-luka yang mereka peroleh setelah bertarung melawan Jack dan pasukan bajak laut binatang bos lainnya. Kalau tidak salah, di sini Luffy bertemu dengan masketirnya Inuarashi dan guardiansnya Nekomamushi. Mereka semua terlihat tidak sanggup berkata-kata, dan itu sudah cukup menggambarkan betapa parahnya keadaan di medan pertempuran di atap kepala Onigashima. Bahkan, si Sicilian terlihat menangis. Apakah ini pertanda salah satu dari kesatria terkuat suku Ming ada yang meninggal? Atau mungkin mereka berdua, Nekomamushi dan Inuarashi, dalam keadaan sekarat? Sepertinya admin lebih milih pilihan yang kedua. Di poin yang kedua, Marco versus dua All-Stars. Marco berhasil melemparkan Zoro yang langsung menuju ke atap, meskipun dirinya sambil menahan dua All-Stars bajak laut binatang buas dengan sayap Phoenix-nya. Jika melihat dari apa yang dilakukan oleh Marco, sepertinya Marco tidak akan ikut campur untuk pertarungan puncak dalam rangka menumbangkan dua Yonko, Kaido dan Big Mom. Marco lebih memilih menjadi penghadang untuk orang-orang yang mau ikut campur pertarungan puncak tersebut, sama seperti apa yang dilakukan Queen dan King sebelumnya. Oke, dari chapter 999, kita diperlihatkan keunikan dari Queen. Awalnya ia bisa mengeluarkan senjata api dari mulutnya, dan sekarang leher Brachiosaurusnya terlihat selang as yang memanjang. Mungkinkah Queen seorang cyborg? Kalau dilihat dari struktur tubuh saat mode normal dan mode zoannya ini, sepertinya kemungkinan Queen seorang cyborg itu sangatlah tinggi. Apalagi kita ketahui kalau Queen merupakan orang yang jenius dalam membuat senjata berteknologi. Nah, yang menarik di sini, Queen dan King terlihat tidak berdaya sama sekali ketika sayap Marco menggenggam leher mereka berdua. Sampai kapankah Queen dan King berada dalam posisi kuncian dua sayapnya Marco? Di poin yang ketiga, cerita dari Yamato tentang jurnal. Ya, ini adalah salah satu bagian hype yang ditunggu dari chapter ke-1000. Yamato yang sejak awal bilang ia menemukan jurnalnya Kosuke Oden, mulai menceritakan awal mula kenapa dirinya bisa memiliki jurnal tersebut hingga sedikit isi dari jurnalnya. Kalau menurut pengamatan admin dari chapter ini, si Yamato sudah tahu kalau hari ini bakal tiba. Hari di mana sekelompok bajak laut dari generasi baru akan muncul dan memimpin era baru di New World, dan mereka akan mengalahkan Kaido. Yamato mengetahui hal tersebut hanya dengan membaca jurnal yang Kosuke Oden tulis. Maka dari itu, saat pertama kali Yamato bertemu dengan Luffy pada chapter ke-971, ia berkata, "Aku sudah menunggumu, menunggu lama sekali." Yang artinya di jurnal tersebut berisi sebuah ramalan yang sedang terjadi di masa kini, 20 tahun setelah kematian Kosuke Oden. Pada chapter ke-999, mereka sempat berbicara mengenai takdir. Ya, sebuah takdir yang dimana ramalan tersebut bisa terjadi. Akan tetapi, admin sendiri masih belum yakin kalau ramalan yang ada di jurnal tersebut sampai menyebutkan secara spesifik nama Monkey D. Luffy. Karena jika ditelaah lagi, dari penggalan kata ini yang Yamato ucapkan, faktanya S anaknya Roger, dan adiknya S yang menjadikannya bajak laut adalah bajak laut yang sama yang kamu datangkan ke sini, Luffy. Jadi, ini sebuah kalimat yang baru diteruskan kalimat lainnya. Oden menggambarkan masa depan seperti 20 tahun yang akan mendatang. Generasi selanjutnya dari bajak laut terkuat akan memimpin era baru. Mereka akan datang ke New World, dan jika aku mati, maka mereka yang bisa mengalahkan Kaido. Kalau menurut kesetujuan admin, Kosuke Oden benar-benar menulis semuanya. Apa saja yang ia lakukan selama petualangannya, dan kemungkinan besar di situ juga terdapat arti dari nama D, apa yang ada di Laugh Tale, ramalan istrinya Kosuke Toki, dan juga ramalan dari Madame Charlie. Semuanya yang terjadi saat ini sudah diramalkan, namun tidak secara spesifik siapa yang melakukannya. Seperti yang terjadi di Pulau Manusia Ikan, di mana Madame Charlie meramalkan banyak siluet seseorang menggunakan topi jerami, dan di belakangnya ada kota yang hancur. Ya, pada akhirnya, ramalan hanya serpihan puzzle yang akan terjadi di masa depan. Dan yang ada di jurnal Kosuke Oden adalah serpihan puzzle yang sedang terjadi di masa kini. Di poin yang keempat, 5 generasi baru versus 2 generasi lama. Saat ini di atap tengkorak Onigashima, ada 5 orang generasi baru, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar di Waterloo, Eutas Kid, dan Killer. Mereka berlima lah yang akan mengalahkan Kaido dan Big Mom. Di antara mereka berlima, cuma Kid saja yang mengeluarkan perkataan bernada pede. Akan tetapi kedua Yonko itu terlihat sangat ingin menghajar Luffy, karena tidak ada yang mereka provokasi selain Luffy.
Jadi sepertinya pada bagian ini tampaknya sudah cukup jelas Luffy lah target utama dari Big Mom dan Kaido. Dan artinya juga hanya Luffy yang diakui oleh mereka berdua. Wow, sepertinya takdir untuk mengalahkan Kaido adalah takdirnya si Luffy nih. Di poin yang kelima, Calm Before the Storm. Yap, mungkin itulah situasi yang bisa admin gambarkan ketika melihat Luffy pada chapter ke-1000 ini. Luffy terlihat sangat luar biasa tenangnya. Padahal sedari tadi ia sampai ke lantai 5, dirinya sudah disuguhkan pemandangan Sukuming yang sudah tergeletak tidak berdaya setelah bertarung habis-habisan melawan pasukan bajak laut binatang buas yang dipimpin oleh Jack. Kemudian ketika sampai di atap, dirinya terlihat lebih fokus untuk mencari dan mengevakuasi 9 sarung benang merah. Karena sejak tadi Luffy yang diprovokasi oleh Kaido dan Big Mom tampak tidak menghiraukan perkataan mereka. Bahkan ketika Luffy melihat di mana posisi 9 sarung benang merah berada, ia langsung berjalan ke tempat itu. Meskipun harus melewati kedua Yonko yang sedang marah terhadap dirinya. Jujur saja tinggal Luffy yang seperti ini buat admin agak merinding. Karena menurut admin, dia keren sekali. Dan ia pun tiba ke Kinemon dan sempat berbicara sampai akhirnya ia meminta Lau untuk memindahkan 9 sarung benang merah yang mungkin nyawanya sudah berada di ujung tanduk jika tidak segera diberikan pengobatan. Luffy sadar kenapa ia tidak ingin langsung menghajar Kaido dan Big Mom meskipun telah menyakiti teman-temannya. Karena teman-temannya yang sudah terluka parah belum berada di tempat yang aman. Jadi, ia lebih milih tenang terlebih dahulu sampai akhirnya 9 sarung benang merah berhasil dievakuasi. Dan pertarungan resmi pun dimulai. Benar-benar calm before the storm. Luffy melampiaskan semua emosinya dengan mengeluarkan teknik terbarunya yang disebut Gomu Gomu no Red Rock. Sebuah teknik yang dapat membuat Kaido tersungkur hanya dengan satu pukulan dan mengeluarkan percikan darah dari mulutnya. Menurut analisa admin setelah melihat teknik ini, sepertinya teknik ini merupakan gabungan dari Gear 3 dengan Red Hawk. Karena terlihat ada gambaran api saat Luffy melancarkan serangannya. Dan saat tinjunya mendarat di wajah Kaido pun tampak ada api-apinya. Akan tetapi sepertinya Luffy masih belum mengeluarkan Ryo atau haki tingkat tinggi yang ia pelajari. Oke, tadi adalah poin utama dari manga chapter ke-1000 ini. Sekarang admin mau sedikit membahas detail-detailnya. Pertama, berkat Inuarashi yang memperingatkan para Sukuming untuk segera pergi dari atap, mereka pun berhasil selamat dari amukan Kaido. Yang kedua, Yamato lah yang membuat dan memberikan Fever Card untuk Ace. Lalu Yamato menyiapkan Fever Card karena ia ingin bertemu lagi dengan Ace suatu saat nanti. Yang ketiga, semua 9 sarung benang merah, kecuali Kinemon, sudah tidak sadarkan diri. Entah apa serangan yang Kaido berikan kepada mereka, karena yang admin tahu kekuatan mereka ini tidak bisa diremehkan. Tapi mereka terlihat seperti tidak berdaya, dan Kaido pun terlihat masih segar bugar setelah pertarungan tersebut. Yang kelima, Big Mom dan Kaido terkejut karena serangan dilancarkan Luffy. Dan sepertinya mereka berdua flashback sesuatu karena di sini terdapat bayangan di mana Luffy sedang memegang topi jeraminya. Kemudian, mimik wajah mereka berdua seperti terkejut dan takut. Oke, baiklah, sekian dari review manga chapter ke-1000. Wah, gokil sih ini. Beneran merinding admin baca dan reviewnya. Karena saking sukanya lihat aksi Luffy di sini dan apa yang dijelaskan Yamato. Sekian dan arigato nakama.